Oke, cek cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Wahyu Tirta Wardana. NPM saya 2478296. Dan di sini saya tidak sendiri ya. Di sini saya sama teman-teman saya. Dipersilakan untuk memperkenalkan masing-masing. Oke, baik. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Davin Radian dengan NPM 2478284. Oke, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ikram Sapei, NPM 2478-2076. Oke, jadi di video kali ini, ya di presentasi kali ini, saya dan tim ini akan membahas mengenai social networking, dampak, tantangan, etika, dan regulasi di Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih social networking ini gitu ya? Ya, kita harus tahu juga nih, apa sih dampaknya, tantangan etika ya, dan regulasi di Indonesianya gitu ya. Mungkin kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Ya, di sini eh, perubahan paradigma media. Ya, social media is not about the exploitation of technology but service to community. Simon Mainwaring ya. Pergeseran dari media satu arah TV radio ke media interaktif konsumen kini adalah partisipan. Ya, jadi sekarang itu sosial media bukan lagi satu arah, tetapi eh, semua orang itu bisa bertukar apa namanya konten gitu ya. Dan kalau misalnya dulu itu apa namanya konten disalurkan melalui satu media aja, seperti misalnya TV, dan TV itu sebagai produksi dan kita itu sebagai konsumen yang memiliki televisi gitu ya. Dan sekarang di era sekarang media sosial itu udah jauh lebih berkembang gitu ya. Tidak hanya melalui TV ataupun radio, tetapi bisa melalui platform ya seperti Instagram, terus LinkedIn, YouTube, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan sebuah perubahan paradigma ya, dari yang tadinya satu arah menjadi dua arah ya. Setiap orang juga sekarang itu punya smartphone sebagai apa namanya bisa jadi jurnalis, editor, sekaligus penyebaran informasi. Fenomena ini membuat arus informasi itu apa nih? Fenomena ini membuat arus informasi sangat cepat. Namun di sisi lain kita itu harus tetap bertanggung jawab dan beretika yang hanya dipikul perusahaan media, kini juga harus dipikul oleh kita secara individu, dikarenakan media sosial itu bukan lagi di satu uh, apa namanya di satu individu aja, di satu perusahaan aja gitu ya, tetapi di masing-masing individu yang memiliki media sosial gitu ya. Ya, selanjutnya. Ya, di sini kita bisa lihat ya, saya kasus Nelo dan R ya, fenomena social shopping. Kasus global Nelo Won't Need Love sebagai pelopor belanja sosial. Konteks lokal, gambar logo TikTok Shop, Shopee Live, dan Tokopedia Play. Bagaimana interaksi sosial, komentar, dan like meningkatkan konversi penjualan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita eh, apa namanya kita lihat gitu ya studi kasus dari Wanelo dari buku teks kita gitu ya. Wanelo sukses menghubungkan keinginan belanja dengan interaksi sosial di Indonesia. Fenomena ini meledak gitu ya lewat TikTok Shop akhir-akhir ini gitu dan juga Shopee Live. Mengapa ini efektif gitu ya? Karena manusia adalah makhluk sosial. Kita lebih percaya membeli barang ketika melihat influencer mencobanya secara langsung atau melihat ribuan komentar positif secara real time. Ini membuktikan bahwa ekonomi digital saat ini digerakkan oleh interaksi sosial, bukan sekedar katalog produk gitu ya. Ya di era sekarang itu bukan lagi cuman sekedar kita apa namanya beli. Kalau misalnya dulu awal-awal Shopee mulai gitu ya, belanja online itu mulai, banyak sekali kritik dan
apa ya, penjualannya itu udahlah lebih baik mending kita beli di toko langsung gitu ya. Kita bisa tahu barangnya dan segala macam. Nah, di era sekarang ya, apa namanya, komentar dan like ini, interaksi ini itu menjadi boom, apa ya, bisa menjadi eh, meledak gitu ya di akhir-akhir ini. Jadi orang-orang itu banyak sekali yang melakukan review sebagai apa namanya, sebagai penjual ataupun yang berafiliasi dengan platform tersebut gitu ya. Jadi mereka itu para konsumen gitu ya sekarang itu bisa lihat nih barang langsung gitu ya tanpa harus ke tempatnya. Dan benefitnya ya ataupun dampak lainnya gitu ya dari kita beli online itu harganya bisa jauh-jauh lebih murah daripada kita beli di pasar lokal gitu. Nah, mungkin bisa lanjut lagi next. Nah, terus apa sih social networking website gitu ya? Nah, definisi ya dan statistik di sini ya kita data we are social 2024 sampai 2025 gitu ya. Nah, di sini apa sih sebenarnya definisi situs jejaring sosial? Ya, secara teknis ini adalah platform berbasis web yang memungkinkan pengguna membangun profil publik atau semi publik ya, dalam sistem terbatas. Di Indonesia, data terbaru menunjukkan pengguna aktif media sosial itu sudah menembus angka 139 juta orang, yang artinya itu setengah dari rata-rata orang di Indonesia gitu ya. Yang dan rata-ratanya orang Indonesia ini menghabiskan lebih dari 3 jam sehari, bahkan sampai 6 jam sehari untuk menghabiskan waktu di media sosial. Kita menggunakan LinkedIn untuk karir profesional, Instagram untuk membangun personal branding, dan TikTok untuk sebagai hiburan semata gitu ya. Dan apa namanya, di dalam ini ya, di dalam yang tadi saya sebutkan seperti LinkedIn, terus Instagram, TikTok, itu kita bisa membangun sebuah social networking di dalamnya gitu. Yang mana itu uh, sangat merubah gitu ya, apa namanya, sangat merubah pola dari sosial media sekarang gitu ya. Next. Nah, ini slide kelima, yaitu iklan dan viral marketing. Nah, ini lagi booming banget era-era sekarang gitu ya. Dengan adanya TikTok Shop gitu ya, terus orang juga punya affiliate marketing gitu ya, yang mana dia menjualkan barang dari produk gitu ya, produk orang lain, dan dia mendapatkan sebuah komisi. Dan orang-orang sekarang itu makin berbondong-bondong untuk menjualkan produk mereka. Itu merupakan sebuah apa ya, merupakan gebrakan baru ya dari era marketing di media sosial sekarang gitu ya. Dan kita yang tadinya misal nih produk itu sepi gitu ya, semenjak viral pasti apa namanya, produk tersebut bakal laris selaris-larisnya gitu ya. Dan bagaimana perusahaan itu mendapatkan uang di sini juga gitu ya. Yang pertama itu ada direct advertising gitu ya, yaitu iklan yang lewat di beranda kita. Dan terus ada nih yang kedua, yaitu eh, iklan yang lewat eh iklan yang eh, yang kedua itu ada indirect ya, indirect advertising. Contohnya itu seperti akun Twitter, X ya, Gojek yang sering bercandaan dengan netizen untuk membangun kedekatan emosional. Ketiga adalah viral marketing, dan ingat iklan Indomie ataupun kampanye Shopee yang menggunakan lagu viral, mereka tidak hanya berjualan gitu, tetapi menciptakan tren agar orang-orang secara sukarela membagikan iklan tersebut gitu ya. Jadi eh, secara ini apa namanya, secara yang sekarang gitu ya, eh, produser itu ya, produksi ataupun kayak TikTok Shop, Shopee gitu ya, dan Gojek gitu ya, mereka itu sebenarnya membangun sebuah sistem ya, sistem yaitu social networking, yang mana dia bisa bikin gitu ya, bikin sebuah ajakan
tanpa harus kita ngomong langsung gitu ya. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya di media sosial sekarang gitu ya. Nah, mungkin dari saya segitu, bakal dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri, terima kasih. Oke, lanjut. Sekarang etika media sosial dalam dunia kerja. Oke, satu hal yang jarang disadari mahasiswa atau orang-orang yang lainnya, 70% perangkat kerja ini melihat media sosial atau calon pelamar sebelum memanggil wawancara. Masalah etikanya apakah etis jika HRD menilai kemampuan coding kita berdasarkan postingan politik kita di Facebook. Terus resiko diskriminasi sangat besar di sini. Oleh karena itu di Indonesia kita harus mulai sadar akan jejak digital. Kebijakan internal perusahaan saat ini juga mulai melarang karyawan memposting hal-hal yang mencemarkan nama baik kantor di akun pribadi mereka. Contohnya kayak kita menyebarkan fitnah-fitnah dalam akun kita gitu, kayak di IG, di Facebook, di Twitter dan yang lain-lainnya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, sekarang masuk ke sosial customer service atau layanan pelangganan. Oke, yang pertama di sini misal dulu kalau komplain internet mati, kita telepon CS dan menggunakan berjam-jam. Nah, kalau sekarang kita gimana ya? Kita mention di Twitter atau di Instagram aja, dia bakal bisa bisa menyalurkan pesan kita sendiri. Contohnya BCA Care atau Tokopedia Care. Nah, layanan pelangganan di media sosial ini bersifat transparan. Nah, jika perusahaan ini gagal menangani satu komplain dengan baik, ribuan orang lainnya bisa melihat dan ikut marah. Memaksa perusahaan untuk menjadi jauh lebih jujur dan cepat dalam melayani konsumen. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke isu etika pertama, yaitu cyberbullying. Oke, di sini pencet. Oke, cyberbullying. Nah, masuk ke sini, di sini adalah sisi gelap media sosial. Kenapa? Nah, cyberbullying ini bukan karena sekedar ledekan biasa gitu. Ini adalah intimidasi berulang yang bisa menyebabkan korban merasa tidak punya tempat aman, bahkan di rumah sendiri. Di Indonesia, PKAI mencatat kenaikan kasus perundungan digital pada remaja. Dampaknya sangat nyata, mulai dari penurunan nilai sekolah hingga nilai bunuh diri secara etika. Oke, kita harus sadar bahwasannya jempol kita bisa menjaga senjata yang mematikan. Kenapa? Seperti itu biasanya kan kita nih kayak ada link-link yang ada di WA itu langsung kita pencet-pencet aja, bahwasanya kita tidak tahu apa-apa, langsung kita pencet aja. Nah, di situ data kita sudah diambil oleh cyberbullying. Oke, selanjutnya yang ke slide selanjutnya yaitu isu etika 2, cyberbullying dan sexual predators. Oke. Selain bullying, ada cybertalking atau penguntintan digital. Seseorang bisa mengetahui posisi kita lewat update status atau foto. Lalu ada ancaman predator seksual. Mereka sering menggunakan foto profil palsu untuk mendeteksi anak di bawah umur. Ini adalah pelanggaran etika berat yang juga merupakan tindak pidana serius. Terus literasi digital adalah kunci untuk melindungi diri dari adik-adik kita dari ancaman ini. Oke, mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya, kelompok saya itu tentang regulasi di Indonesia. Nah, jadi di Indonesia ini yaitu memiliki aturan
main yang ketat, yaitu yang pertama itu seperti ada UU ITE yang mengatur tentang penyebaran berita bohong, yaitu hoax, dan penghinaan. Nah, yang kedua ya itu ada yang terbaru itu UU PDP, yaitu nomor 27 tahun 2022. Nah, undang-undang ini sangat penting karena jika ada platform media sosial yang membocorkan data pribadi kita, mereka bisa dituntut secara hukum. Nah, terus yang ketiga itu ada UU TPKS, yaitu di media sosial. Jadi kita itu harus paham bahwa internet itu bukanlah ruang tanpa hukum. Oke, boleh next slide. Next slide, Chrome. Oke, lanjut di sini ada yaitu dunia virtual dan metaverse. Nah, jadi teknologi masa depan membawa kita ke metaverse dan game online seperti yang lagi booming sekarang tuh Roblox atau Mobile Legend. Nah, di sini kita berinteraksi lewat avatar. Namun muncul isu baru, apakah memakai avatar orang lain itu sama dengan memakai orangnya langsung. Nah, jadi di Indonesia ini ada kasus penipuan jual beli akun game atau item digital juga sangat marak. Nah, jika kita harus melihat dunia virtual ini sebagai perpanjangan dari dunia nyata, di mana etika itu tetap harus dijunjung tinggi. Oke, next slide lagi, Om. Nah, di sini selanjutnya itu ada tantangan keamanan di Indonesia. Nah, jadi kita itu sering mendengar situs pemerintah tuh di DDoS atau kena serangan DDoS. Yaitu selain itu, masyarakat tuh sering tertipu juga oleh phishing bank lewat pesan WhatsApp. Sebagai mahasiswa IT, terus kita itu punya tugas yaitu mengedukasi masyarakat bahwa keamanan digital dimulai dari hal kecil, tidak memberikan kode OTP kepada siapapun, dan menggunakan two factor authentication, yaitu 2FA. Oke, next slide, Chrome. Nah, di sini ada diskusi dan tanya jawab. Di kita akan kesimpulannya dulu. Jadi kesimpulannya itu jejaring sosial memberikan manfaat yang luar biasa bagi ekonomi dan komunikasi. Namun ia juga menyimpan resiko etika dan hukum. Nah, kita harus menjadi pengguna yang cerdas, memahami regulasi yang ada di Indonesia, dan selalu menerapkan etika digital atau netiquette dalam setiap interaksi kita. Oke, mungkin sekian dari saya. Akan saya balik lagi ke Wahyu. Oke, jadi uh, kita udah sampai ya di akhir dari presentasi kita nih. Ya, ya kalau misalnya di sini ya, jadi kita punya 3 pertanyaan di sini ya. Yang pertama itu apakah media sosial lebih banyak manfaat atau mudarat bagi masyarakat modern gitu ya. Ya di sini manfaatnya lebih besar jika digunakan untuk edukasi dan ekonomi gitu ya. Namun mudaratnya akan dominan jika penggunanya tidak memiliki literasi digital gitu ya. Eh, Sehingga mudah terjebak hoax dan bullying. Lalu yang kedua di sini ada pertanyaan yaitu apakah etika digital seharusnya diajarkan secara resmi di sekolah? Ya, menurut kami itu sangat perlu mengingat anak-anak zaman sekarang sudah memegang gadget sejak dini. Mereka harus diajarkan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan di internet sebelum mereka melakukan kesalahan yang berujung pada kasus hukum. Ada yang ketiga, yaitu pertanyaan apakah aktivitas di metaverse perlu diatur seperti dunia nyata? Menurut kami itu harus diatur meskipun itu dunia virtual. Di baliknya adalah
tetap ada manusia nyatanya gitu ya. Pelecehan atau penipuan di metaverse memberikan dampak psikologis dan kerugian finansial yang nyata di dunia asli. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya gitu ya. Eh, Terima kasih ya. Assalamualaikum. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.